Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bimanyu Wahyu Palagan dari kelas A, jurusan Teknik Informatika di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisis algoritma dan struktur data yang diampu oleh Pak Sumarsono dan Bu Otik. Jadi kali ini saya akan menjelaskan dan mendemokan tentang sequential search, binary search, dan bubble sort. Jadi ke yang pertama, sequential search ini adalah metode pencarian data pada suatu array di mana array tersebut belum diurutkan, jadi masih terlihat acak gitu. Jadi dia sistemnya itu mencari satu-satu. Jadi kayak ini, lihat, kan kita ingin cari datanya 62. 62 itu terletak di array ke-5. Jadi dia mencari satu-satu dari array pertama sampai array pertama isinya kan 4, tidak sama dengan 62, lanjut lagi. Jadi array kedua sama dengan 21. Sampai seterusnya sampai dia array kelima yang isinya 62, baru pencarian berhenti. Kemudian lanjut ke binary search. Binary search ini untuk data array yang isinya sudah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar dengan metode bubble sort yang nanti akan saya jelaskan. Jadi sini contohnya dia ingin mencari data array 22 pada array ke-7. Ini kan karena ini contoh jadi sudah tahu, tapi dalam pengaplikasiannya nanti kan kita belum tahu di mana gitu lokasinya. Jadi cara dari binary search ini adalah dengan membagi dua, kemudian mengecek apakah array tersebut di sebelah kiri atau di sebelah kanan nilai tengah. Jadi ini contohnya kan ada 12 array. Jadi langsung nilai tengahnya adalah 6. Jadi kan kita tadi yang mau kita cari 22 yang terletak di array ke-7. Kan berarti array ke-7 itu terletak di sebelah kanan dari array ke-6. Sehingga iterasi selanjutnya lanjut di nilai tengah yang dimulai dari array ke-6 sampai array ke-12, yakni array ke-9. Kemudian dia cek lagi apakah 7 itu di kirinya 9 apa di kanannya 9. Kemudian terlihat di sini terletak di kirinya 9. Kemudian dia lanjut ke itu lagi, nilai tengah yang dimulai dari array ke-7 sampai ke 8. Kemudian ditemukanlah nilai tengahnya itu adalah 22. Kemudian pencarian selesai. Dan untuk melakukan binary search ini perlu dilakukan ada sorting, yaitu pengurutan dari yang kecil sampai yang besar dengan cara berikut. Jadi pada ini iterasi pertama kan masih acak gitu kan. Jadi dilihat dari array pertama ini, dibandingkan array pertama dengan array kedua, apakah array pertama lebih besar daripada array kedua. Jika tidak, maka lanjut ke iterasi selanjutnya. Jika iya array pertama lebih kecil daripada array kedua, maka lokasi array tersebut di swap atau diganti, bergantian posisi arraynya. Misalnya dari array ke-1 jadi array kedua jadi array ke-1. Dapat dilihat di sini di yang I sama dengan 1 itu 45 dengan 0. 45 kan lebih besar daripada 0. Jadi 45 di lokasinya ditukar dengan
uh, 0. Jadi seperti yang I sama dengan 2 ini, dari min 2 0 45. Tadi kan min 2 45 0. Jadi min 2 0 45. Dan kemudian sampai akhir dari array tersebut selesai. Kemudian kan bisa dilihat nih kan belum terurut kan. Diulang lagi iterasinya sampai terurut semuanya, sampai seperti ini, min 9 min 2 0 11 45, sampai seperti ini, diulang terus. Jadi dalam codingnya nanti seperti ini. Ini kan ini fungsi sequential search-nya, yang memasukkan array nanti, terus size dari array-nya, terus key itu apa data yang mau dicari gitu. Nanti ini ada looping tuh gini kan. Terus kalau array i pada looping ini sama dengan key-nya, maka dikembalikan nilai i, di return nilai i itu keluar functionnya, yaitu ke kode utamanya, ke main. Jadi sini kita bisa melihat ini masukkan banyak array untuk mencari size dari array tersebut. Kemudian di sini ada looping untuk memasukkan nilai array-nya. Saya di sini tadi ngetes yang bikin nilai array sampai 10.000. Bisa juga dimasukin satu-satu, nanti kita coba dua-duanya. Kemudian kita masukkan angka yang ingin dicari, yakni untuk mencari key. Kemudian langsung saja di search, maksud saya di start kodenya. Ini index sama dengan sequential search dengan masukkan array, size, dan key-nya. Kemudian jika ditemukan angka data tersebut di dalam array-nya, maka akan keluar angka ditemukan di indeksnya ditemukan. Jika tidak ditemukan, maka angka tidak ditemukan. Kalau yang ini auto begin std chrono, sama yang bawah ini auto end, itu untuk timer. Jadi ayo kita coba run dulu. Masukkan banyak array, 5 aja dulu, coba 10 deh, 10. Masukkan angka yang ingin dicari, 9 kan di akhir itu 9 ya, coba. Nah, itu angka ditemukan di indeks ke-9. Ini karena saya loopingnya cuma nambah-nambah doang, jadi angkanya kayak berurutan gitu, jadi sama. Kemudian kita coba pakai, sebentar, kita coba yang input sendiri. Nah, coba ya, masukkan banyak array, 5 array ke 0. Ini asal aja kita masukin angkanya, angka yang ingin dicari. Jadi yang keberapa? Array ke 45, coba ya, 45. Jadi sesuai ya, ditemukan di indeks ke-3. Array 45 ditemukan di indeks ke-3. Jadi seperti itu yang untuk sequential search. Kemudian kita lanjut ke binary search. Ini ada fungsi, kan tadi binary search itu memerlukan bubble sort dulu ya, untuk untuk melakukan sorting, untuk melakukan pengurutan angkanya dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi ini ada fungsi bubble sort. Kemudian ini adalah fungsi binary search-nya, dan ini kode utamanya. Akan saya jelaskan. Pertama dari bubble sort. Jadi ini kayak tadi ini kalau indeksnya itu lebih kecil dari y,
selama indeks itu lebih kecil atau sama dengan dari Y, jika yang array indeks ini lebih besar daripada array indeks tambah 1, berarti yang tadi yang saya bilang itu yang sebelahan. Misalnya contoh ini yang ini array indeks, yang ini array indeks tambah 1. Berarti ini array 0, ini array 0 tambah 1 berarti array 1. Kemudian kalau array indeksnya itu lebih besar dari 1, maka param itu sama dengan array indeks. Kemudian array indeks sama dengan array indeks tambah 1. Jadi itu kayak pergantian itunya, datanya. Jadi kan lanjut terus tuh. Nah, array indeks tambah 1 ini jadi param, diganti, di swap ya. Kemudian untuk binary search-nya, nah ini yang loopingnya, yang ini untuk membelah dua data tadi yang bikin cari nilai tengahnya. Kemudian ini yang untuk kalau nilai, misalnya pas dicari nilai tengah ketemu key-nya itu, maka langsung di return angkanya. Tapi kalau belum ketemu, dilihat apakah itu lebih kecil dari key tersebut, apakah lebih kecil daripada array M. Array M ini nilai tengah tadi ya, array M, atau lebih besar daripada array M. Kalau lebih kecil nanti array M nya dikurang, kalau lebih besar itu ditambah. Jadi bisa di sini dimasukkan array terus tinggal di run. Coba kita run ya. Ini yang pakai otomatis. Masukkan banyak array 10. Salah aja 345. Kan itu lebih dari 10 ya, salah saya. Jadi kita ulang lagi. Misalnya array 10, kita cari yang 9. Nah, itu. Sama kayak tadi kan. Array 9 itu terletak di indeks ke-9 karena tadi saya masukin angkanya pakai yang otomatis. Coba kita pakai yang masukin sendiri. Ini kita bikin asal-asal aja dulu angkanya. Jadi coba masukin banyak array 10. Ini enggak acak ya. Maksud saya ini acak itu angkanya. Nanti di sorting sama dia angkanya. Nah, coba kita cari. Harusnya yang paling gede ini 256 ya, 256 yang ini. Coba kita masukin 256. Apakah benar nanti dia berada di akhir? Nah, benar. Ditemukan pada indeks ke-9. Maaf. Jadi sudah dapat outputnya benar. Coba sekali lagi ya. Coba kita cari yang nilainya terletak di tengah. Apakah benar dia di tengah? Misalnya 10 aja. Coba kita cari 43. Lah, typo saya, harusnya 43. Bentar. 5 aja deh. Coba 65 deh. Nah, ditemukan ke indeks ke-1. Tapi karena array ini kan mulainya dari 0, jadi indeks ke-1 ini kayak array kedua kalau diurutin gitu. Ya sekian saja penjelasan dan demo kodenya dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.